Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayat ke-14 dan 15 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kalian. Kami hanyalah berolok-olok. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Dulur-dulur seiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam ayat yang telah kita bacakan tadi, yaitu ayat 14, di mana yang artinya bila orang-orang munafik bersua dengan orang-orang mukmin, mereka mengatakan kami beriman. Mereka menampakkan kepada kaum mukmin seakan-akan diri mereka itu beriman dan berpihak pada para sahabat dengan kaum mukmin. Akan tetapi sikap ini mereka maksudkan untuk mengelabui kaum mukmin dan diplomasi mereka untuk melindungi diri mereka agar dimasukkan ke dalam orang-orang atau golongan orang-orang mukmin dan mendapat bagian ghanimah atau rampasan perang dan kebaikan yang diperoleh oleh kaum mukmin lainnya. Dulur-dulur seiman, bila mereka kembali kepada setan-setannya, makna yang dimaksudkan ini adalah bila mana mereka kembali dengan setan-setan mereka tanpa ada orang lain. Lafaz kalau mengandung makna insaraf, yakni kembali, karena ia mutaadi dengan huruf illa untuk menunjukkan fiil yang tidak disebutkan dan disebutkan. Dan di antara ulama ada yang mengatakan bahwa illa di sini bermakna ma'a, yakni bila mereka berkumpul bersama setan mereka tanpa ada orang lain. Akan tetapi makna yang pertama lebih baik, yaitu yang menjadi pegangan oleh Ibnu Jarir. Dulur-dulur seiman, As-Saddi mengatakan dari Abu Malik, kalau artinya pergi menuju setan-setan mereka. Syayatin artinya pemimpin dan pembesar atau kepala mereka yang terdiri kalangan yaitu syaitan, yaitu kalangan pendeta Yahudi, pemimpin-pemimpin kaum musyrik dan kaum munafik. As-Sa'di di dalam kitab tafsirnya menyatakan dari Abu Malik, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud, serta sejumlah sahabat Rasulullah SAW yang lainnya, bahwa yang dimaksud dengan setan-setan mereka dalam firman-Nya itu adalah para pemimpin kekufuran mereka. Di mana firman itu adalah wa iza khalau ila syayatinihim. Wa iza khalau ila syayatinihim. Jadi adalah para pemimpin kekufuran mereka. Dulur-dulur sekalian, Ad-Dahhak mengatakan dari Ibnu Abbas bahwa makna ayat ialah apabila mereka kembali kepada teman-temannya. Teman-teman mereka ini disebut syaitan-syaitan mereka. Sedangkan Muhammad ibnu Ishaq mengatakan dari Muhammad ibnu Abbas, Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas, yaitu mengenai firman, dan apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, maksudnya adalah yang terdiri dari kalangan orang-orang Yahudi, yaitu mereka yang menganjurkan untuk berdusta dan menentang apa yang dibawakan oleh Rasulullah SAW.
Dulur-dulur seiman, Mujahid mengatakan bahwa makna syayatinihim ialah teman-teman mereka dari kalangan orang munafik dan orang-orang musyrik. Sedangkan Qatadah mengatakan yang dimaksud dengan syayatinihim ialah para pemimpin dan para panglima mereka dalam kemusyrikan dan kejahatan. Hal yang semisal juga dikatakan oleh Abu Malik, Abul Aliyah, As-Saddi, dan Ar-Rabi Ibnu Anas. Ibnu Jarir mengatakan bahwa syayatin artinya segala sesuatu yang membangkang. Jadi ada kalanya setan itu terdiri dari kalangan manusia dan ada juga dari kalangan jin. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 112. Yang artinya, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Dulur-dulur seiman, di dalam kitab Musnad yang disebutkan sebuah hadis dari Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya kami berlindung kepada Allah dari setan-setan manusia dan setan-setan jin. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah manusia itu ada yang menjadi setan? Nabi SAW menjawab, iya. Dulur-dulur seiman. Sedangkan arti qalu inna ma'akum, artinya mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama kalian. Menurut Muhammad ibnu Ishaq dari Muhammad ibnu Abu Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas, itu yang disebutkan adalah maknanya adalah sesungguhnya kami sependirian dengan kalian. Kemudian kata innama nahnu mustahzi'un, yang artinya sesungguhnya kami hanya mengajak mereka dan mempermainkan mereka. Dulur-dulur sekalian, Ad-Dahak mengatakan dari Ibnu Abbas, mereka mengatakan sesungguhnya kami hanya mengolok-olok dan mengejek-ngejek teman Muhammad. Jadi hal ini juga sama seperti yang dikatakan oleh Ar-Rabi Ibnu Anas dan Qatadah. Dulur-dulur seiman, jadi sebagai bantahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan-perbuatan orang-orang munafik itu, maka Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 15 yang seperti kita bacakan di atas, yaitu Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, yang artinya Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Ibnu Jabir mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa dialah yang melakukan pembalasan terhadap orang-orang munafik itu kelak di hari kiamat. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah yaitu yang artinya pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahaya kalian. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kalian ke belakang dan carilah sendiri cahaya untuk kalian. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya di situ ada siksa. Surat Al-Hadid ayat 13. Selanjutnya dalam surat Ali Imran ayat 178, Allah juga berfirman yang artinya, dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir itu menyangka bahwa pemberian tangguh dari kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka. Dulur-dulur seiman, Ibnu Jarir mengatakan bahwa hal ini dan yang serupa dengannya itu merupakan ejekan, penghinaan, makar, dan tipu muslihat Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Menurut orang yang menakwilkan ayat ini dengan pengertian tersebut,
Ibnu Jarir mengatakan pula bahwa ulama lainnya mengatakan bahwa ejekan Allah terhadap mereka itu adalah berupa celaan dan penghinaan Allah terhadap mereka, karena mereka telah berbuat durhaka dan kafir kepada Allah. Dulur-dulur sekalian, Ibnu Jarir mengatakan pula, ulama lainnya lagi mengatakan bahwa ungkapan seperti ini dan yang semisal itu merupakan ungkapan pembalikan. Perihalnya sama dengan ucapan seorang terhadap orang yang menipunya. Bila ternyata ia dapat membalikan tipuan lawannya, maka dia akan mengatakan, justru akulah yang telah menipumu, bukan kamu yang menipuku. Akan tetapi dalam hakikatnya Allah tidak melakukan tipuan, melainkan dia mengatakan hal tersebut hanyalah semata-mata menggambarkan tentang akibat dari apa yang mereka perbuat. Dan ulama yang berpendapat seperti ini mengatakan bahwa hal yang sama terdapat pula dalam firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 54, yang artinya orang-orang kafir itu membuat 3 tipu daya. Artinya membuat tipu daya. Dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Sedangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 15, itu Allah berfirman dalam Allahu yastahzi'u bihim, yang artinya Allah akan membalas olok-olokan mereka. Hal tersebut, dulur-dulur seiman, hal tersebut merupakan jawaban semata, karena sesungguhnya Allah tidaklah melakukan makar dan tidak pula ejekan. Dengan kata lain, makna yang dimaksud adalah bahwa makar dan tipu daya mereka itu justru menimpa diri mereka sendiri. Istilahnya, barang siapa menggali lubang, dia sendiri akan terjerumus ke dalamnya. Sedangkan ulama lain mengatakan bahwa firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 14-15, di mana innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim, yang artinya sesungguhnya kami hanya berolok-olok, Allah akan membalas olok-olok mereka. Atau dalam surat An-Nisa ayat 142, Allah telah berfirman, yang artinya mereka, orang-orang munafik, menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Sedangkan dalam surat At-Taubah ayat 79, yang artinya maka orang-orang munafik itu menghina mereka, Allah akan membalas penghinaan mereka. Sedangkan dalam surat At-Taubah ayat 67, Allah telah berfirman, yang artinya mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Dulur-dulur seiman, demikian pula ayat-ayat lainnya yang semakna. Semuanya merupakan berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Dia pasti akan memberikan balasan terhadap mereka dengan balas memperolok-olokkan dan menyiksa mereka dengan siksaan tipuan, sebagaimana tipuan yang telah mereka lakukan. Kemudian berita mengenai balasan Allah dan sisaannya kepada mereka diungkapkan dengan gaya bahasa yang sama dengan perbuatan mereka, yang menyebabkan mereka berhak mendapatkan siksaannya. Hanya dari segi lafaznya saja, tetapi maknanya berbeda. Perihal yang sama dengan maknanya juga terdapat dalam firman Allah pada surat Asy-Syura ayat 40, yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sedangkan dalam Al-Baqarah ayat 194, Allah telah berfirman, yang artinya, oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kalian, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadap kalian. Dulur-dulur seiman, makna pertama mengandung pengertian perbuatan aniaya, sedangkan makna yang kedua mengandung pengertian keadilan. Lafaz yang dipakai pada keduanya sama, tetapi makna yang dimaksudkan berbeda. Berdasarkan pengertian inilah, semua makna yang sejenis dalam Al-Quran diartikan dengan pengertian seperti ini. Dulur-dulur sekalian, Ibnu Jarir mengatakan bahwa ulama lainnya mengatakan, sesungguhnya makna yang dimaksud ialah bahwa Allah memberitakan perihal orang-orang munafik.
Apabila mereka berkumpul dengan pemimpin-pemimpin mereka, mereka akan mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kalian dan mendustakan Muhammad dan apa yang didatangkannya. Sesungguhnya kata-kata yang kami ucapkan dan sikap yang kami perlihatkan kepada mereka hanyalah mengolok-olokkan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Dia membalas olok-olokan mereka. Untuk itu Allah menampakkan kepada mereka sebagian dari hukuman-hukumannya di dunia, yaitu darah mereka terpelihara, begitu pula harta benda mereka, padahal hal itu kebalikan dari apa yang akan terjadi pada diri mereka kelak di kemudian hari, yaitu di sisi Allah, yaitu azab dan siksaan. Dulur-dulur seiman, lalu Ibnu Jarir mengupakan alasan dukungannya terhadap pendapat ini. Mengingat tipu daya, makar, dan olok-olokan secara main-main dan tidak ada gunanya merupakan hal yang mustahil akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut kesepakatan semua, bila hal tersebut diartikan sebagai pembalasan dan ganjaran-ganjaran yang ditimpal secara adil, dapatlah dimengerti. Ibnu Jarir mengatakan ada sebuah riwayat yang sependapat dengan apa yang telah kami katakan. Ditengahkan dari sahabat Ibnu Abbas. Dalam riwayat ini disebutkan, telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Abu Usman, telah menceritakan kami kepada kami Bishr, dari Abu Ra'uk, dari Ad-Dahr, dari Ibnu Abbas, sehubungan dengan firman Allahu yastahzi'u bihim, yang artinya Allah mengolok-olok mereka sebagai balasan terhadap tindakan mereka. Dan Allah juga telah berfirman dalam ayat 15 di atas, Al-Baqarah ayat 15 di atas, yang artinya dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Maka menurut Ibnu As-Sadi, dari Abu Malik, dari Abu Saleh, dan dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud, dan dari sejumlah sahabat Nabi SAW lainnya, yamudduhum artinya Allah membiarkan mereka. Mujahid mengatakan bahwa makna yamudduhum telah menambahkan kepada mereka sebagaimana pengertian yang terdapat di dalam firman Allah, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 55-56, yang artinya, apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami akan segera memberikan kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Serta firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 182 yang artinya, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Dulur-dulur seiman, sebagian ulama mengatakan bahwa setiap kali mereka melakukan dosa yang baru, maka Allah memberi kepada mereka nikmat yang baru. Tetapi pada hakikatnya hal itu merupakan azab. Sebagaimana pengertian yang terkandung dalam ayat Al-An'am ayat 44 dan 45 yang artinya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga bila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dulur-dulur seiman, Ibnu Jarir mengatakan bahwa makna yang benar ialah kami menambahkan kepada mereka dengan pengertian membiarkan dan memperturutkan mereka di dalam kesombongan dan pembangkangannya. Sebagaimana pengertian yang terdapat dalam ayat lain, yaitu firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 110 yang artinya, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya, maksudnya Al-Quran pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat. Dulur-dulur seiman, di sini artinya melampaui batas dalam satu hal, sebagaimana pengertian dalam firman Allah dalam surat Al-Haqqah ayat 11 yang artinya
Sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kalian ke dalam bahtera. Di sini Ad-Dahhak mengatakan dari Ibnu Abbas bahwa fi tughyanihim ya'mahun, artinya di dalam kekufurannya mereka terombang-ambing. Hal yang sama ditafsirkan pula oleh As-Sadi berikut sanadnya dari para sahabat. Hal yang sama juga dikatakan oleh Abul Aliyah, Qatadah, dan Ar-Rabi Ibnu Anas, Mujahid, Abu Malik, dan Abdurrahman Ibnu Zaid, bahwa mereka terombang-ambing di dalam kekuburan dan kesesatan. Dulur-dulur seiman, Ibnu Jarir mengatakan lafaz al-ama artinya sesat, dikatakan yang artinya si fulan telah tersesat. Ibnu Jarir mengatakan makna fi tughyanihim ya'mahun artinya ialah di dalam kekufuran dan kesesatan yang menggelimangi dan menutupi diri mereka karena perbuatan kotor dan najis. Mereka terombang-ambing dalam kebingungan dan kesesatan. Mereka tidak akan dapat menemukan jalan keluar karena Allah Subhanahu wa taala telah mengunci mati hati mereka dan mengelakkannya dan membutakan pandangan hati mereka dari jalan hidayah hingga tertutup pandangan mereka. Tidak dapat melihat petunjuk, tidak dapat mengetahui pula jalannya. Sebagian ulama mengatakan bahwa al-ama artinya buta, khusus bagi buta mata, sedangkan al-ama artinya buta hati. Tetapi ada kalanya lafaz al-ama dipakai pula dalam pengertian buta hati seperti yang terdapat dalam firman-Nya, yang artinya karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi buta ialah hati yang ada di dalam dada. Surat Al-Hajj ayat 46. Dikatakan amihar rajul. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.